Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Kita lanjutkan pembahasan mapel PPKN bab ke-6 yang berjudul mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi fokus pembahasan kita di bab ke-6 ini itu adalah mengenai persatuan dan kesatuan. Jadi sejak kita merdeka sampai sekarang itu pasti ada yang namanya dinamika. Dinamika itu merupakan sebuah gerak naik turun yang dimana di situ ada berbagai macam peristiwa sehingga persatuan kesatuan itu tidak stabil, artinya terjadi yang namanya dinamika. Untuk pembahasan di bab ke-6 ini, yang pertama ada hakikat NKRI. Yang pertama adalah konsep negara kesatuan, yang kedua karakteristik NKRI. Dan yang kita bahas di bab ke-6, yang kedua ada mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Ini lebih belajar mengenai sejarah NKRI. Tepatnya pada saat kita merdeka tahun 1945 sampai 1998 dan sampai sekarang. Ini kita analisis dari masa ke masa, dari zaman kemerdekaan sampai sekarang. Bisa diamati gambar berikut ini. Ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang dimana negara Indonesia itu termasuk negara kepulauan, terdiri dari 17.000 pulau. Ya, jadi lebih luas lautan daripada daratan. Nah, hakikatnya, jadi yang sebenarnya, hakikat itu adalah yang sebenarnya negara kesatuan Republik Indonesia itu ciri-cirinya seperti apa. Jadi negara kita sebagai negara kesatuan, bukan negara serikat. Ya. Negara kesatuan itu ciri-cirinya yang pertama adalah hanya terdapat satu undang-undang dasar, satu kepala negara, kemudian satu dewan perwakilan rakyat, dan satu dewan menteri. Nah, berbeda dengan negara serikat, seperti di Amerika Serikat, di sana itu punya berbagai macam konstitusi. Kemudian di sana ada yang namanya senat. Dan yang kedua, kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar yang dipegang oleh pemerintah pusat. Nah, kalau kedaulatan negara ke dalam itu meliputi kegiatan selain politik luar negeri. Kemudian yang ketiga, hanya memiliki kebijakan mengenai ekonomi, sosial, politik, budaya, serta pertahanan keamanan. Ini adalah negara kesatuan. Ada pemerintah provinsi, ada pemerintah daerah, tetapi masing-masing kebijakan itu harus saling sinkron, harus saling menyatu. Ini adalah negara kesatuan. Meskipun daerah, provinsi, kabupaten, kota itu diberikan kebebasan, tapi tetap harus selaras dan sinkron terhadap pemerintah pusat. Nah, di bidang pemerintahan pusat itu ada 5 tugas yang wajib dilaksanakan. Yang pertama ada politik luar negeri, yang kedua pertahanan keamanan, kemudian yang ketiga di sini adalah justisi atau mengenai hukum, kemudian yang keempat ada moneter dan fiskal nasional, dan yang terakhir adalah agama. Yang pertama mengenai politik luar negeri, jadi ini merupakan tugas wajib oleh pemerintah pusat, bukan daerah, yaitu yang pertama mengangkat pejabat diplomatik, kemudian menunjuk warga negara menjabat di lembaga internasional, dan menetapkan kebijakan luar negeri. Yang D, melakukan perjanjian dengan negara lain, dan yang E adalah menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri. Ini kaitannya dengan luar negeri, dan ini merupakan tugas dari pemerintah pusat. Nah, makanya kita itu punya yang namanya Menteri Luar Negeri.
Ketika daerah itu mau melakukan politik luar negeri itu tetap harus ada koordinasi dengan Menteri Luar Negeri. Kemudian yang kedua adalah pertahanan dan keamanan. Ini terkait dengan eksistensi dan keutuhan wilayah negara Indonesia. Dan ini merupakan salah satu tugas dari pemerintah pusat. Ya, pertama ada membantu mendirikan angkatan bersenjata, misalnya TNI AL, AU, dan TNI AD, menegakkan damai dan perang, dan menetapkan kebijakan wajib militer. Mendirikan dan membentuk kepolisian negara, ini salah satu tugas dari bidang keamanan Polri. Kemudian yang B, menetapkan keamanan nasional. Dan C adalah menindak setiap orang, kelompok, organisasi yang mengganggu keamanan negara. Misalnya ada aksi terorisme, nah ini ditindak oleh anggota kepolisian. Dan yang ketiga yaitu justisi, kaitannya dengan hukum, yaitu mendirikan lembaga peradilan. Ada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sampai pengadilan tinggi negara. Dan mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga permasyarakatan, memberikan gerasi administrasi polisi serta peraturan perundang-undangan. Yang keempat, moneter dan fiskal, membuat kebijakan makroekonomi, mencetak uang dan membentuk nilai mata uang. Nah, ini moneter terkait dengan keuangan dan pajak ya, bagaimana APBN itu dikelola oleh negara. Ini merupakan tujuan salah satu tugas dari pemerintah pusat. Dan mengendalikan peredaran uang. Mengendalikan peredaran uang ini dalam rangka menghindari yang namanya inflasi atau naiknya harga barang-barang. Ini pernah terjadi pada tahun 98. Makanya uang itu tidak boleh beredar terlalu banyak karena nilai uang itu nanti akan turun. Seperti yang pernah terjadi di negara Zimbabwe, harga 1 kilogram telur itu bisa sampai miliaran rupiah. Karena apa? Karena uang yang beredar di masyarakat itu sangat banyak. Dan yang terakhir ada agama. Agama yang pertama menetapkan hari libur keagamaan. Nah, ini ketika hari raya, kemudian tahun baru Hijriah, ini semua ditetapkan sebagai hari libur. Kemudian yang B, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama. Nah, ini termasuk pengakuan dan perlindungan terhadap 6 agama yang diakui oleh negara dan ada aliran kepercayaan. Kemudian yang C adalah menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan. Misalnya terkait dengan penetapan tanggal 1 Ramadan. Ini dilakukan oleh Menteri Agama, menetapkan 1 Syawal. Ini juga termasuk mengenai penetapan kebijakan oleh Menteri Agama. Ini adalah tugas dari pemerintah pusat, ada 5. Ini adalah tugas dari pemerintah pusat, yaitu ada 5: politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter, fiskal, dan agama. Nah, pemerintah daerah itu boleh melaksanakan 5 hal ini, tetapi sifatnya hanya sebagai membantu dan mendukung. Tapi ini merupakan kewajiban dari pemerintah pusat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan bab 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.